Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Beli jarum bersama si Anya, belinya ke Pasar Kediri. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 2100394 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Apida selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Problematika dan Tantangan Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, serta simpulan. Poin yang pertama yaitu abstrak. Di masa pandemi, kebijakan pembelajaran daring menjadi alternatif agar keberlangsungan proses pelaksanaan pendidikan dapat terus dilaksanakan. Kondisi darurat ini menuntut pendidik untuk dapat mengoptimalkan kompetensi dan kinerjanya agar tercapai hasil pembelajaran daring yang optimal. Efektivitas kinerja guru dapat dilihat dari kualitas kinerja guru dalam menerapkan pembelajaran daring yang melibatkan media teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan problematika dan tantangan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang relevan. Dalam proses pembelajaran daring, terdapat hambatan yang terjadi, baik dari pendidik maupun peserta didik, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, penguasaan teknologi yang kurang, penerapan strategi dan metode, serta monitoring siswa. Hambatan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk bagaimana mereka meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja guru selama masa pandemi, seperti sekarang ini, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme guru, mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar atau webinar, memanfaatkan alat atau media pembelajaran yang bervariatif, serta memotivasi kerja guru untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Implikasi penelitian ini agar guru dapat meningkatkan kinerjanya selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kata kunci yang saya ambil yaitu kinerja guru, pembelajaran daring, pendidikan, dan pandemi COVID-19. Poin yang kedua yaitu pendahuluan. Upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini untuk tetap melaksanakan proses pendidikan, maka sistem pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini merupakan alternatif untuk pembelajaran di masa pandemi. Tentunya dengan kebiasaan cara mengajar yang berbeda, terdapat banyak tuntutan yang dimana harus dipenuhi dalam proses pembelajaran daring. Kinerja guru dituntut untuk tetap profesional dan mampu mentransfer ilmu walaupun tidak dalam satu ruangan kelas. Dilihat dari hasil belajar siswa, tentu tidak semudah menangkap pembelajaran secara luring. Diperlukannya penguasaan alat pembelajaran, materi pembelajaran, dan komunikasi guru yang baik dalam materi pembelajaran melalui daring. Guru harus memiliki kompetensi tertentu yang mendukung keberhasilan pembelajaran siswa di masa pandemi ini. Metode, media, pendekatan apa yang digunakan sehingga siswa belajar di rumah namun tetap dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Bagaimana cara guru melakukan strategi pembelajaran, pengawasan, serta penilaian atas belajar siswa dalam jarak jauh. Pembelajaran daring adalah program penyelenggaraan kelas pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dalam jaringan. Jadi, pembelajaran daring ini membutuhkan tambahan sarana-prasarana berupa teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Kinerja guru adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk membuat kelas menjadi lebih efektif. Dengan begitu, tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat mencapai keberhasilan. Kinerja guru dapat berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik perilaku guru. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur dengan sumber data sekunder guna mencari informasi melalui buku, jurnal, atau artikel yang relevan. Sedangkan tujuan penelitian deskriptif analitik ini adalah untuk mendeskripsikan problematika dan tantangan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, sehingga guru dapat membimbing siswanya menuju pembelajaran yang maksimal walaupun di tengah pandemi seperti ini. Poin selanjutnya yaitu pembahasan. Salah satu tantangan guru yaitu terletak pada kebiasaan anak yang lebih fokus belajar secara langsung atau luring dan mendengarkan penjelasan guru, kini pembelajaran berpindah menjadi daring.
Kinerja guru pada pembelajaran daring banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pendidik. Seperti yang pertama itu, tidak semua pendidik dan peserta didik mengerti bagaimana mengoperasikan platform untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran daring. Oleh karena itu, guru harus lebih mengerti mengenai pemakaian media pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang kedua itu, pendidik tidak dapat melihat secara langsung sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Apabila pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung, pendidik dapat mengawasi pengaruh materi yang telah diajarkan, serta tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga itu, fasilitas pembelajaran daring yang belum sepenuhnya memadai, seperti tidak memiliki smartphone, laptop, dan kuota internet. Hal ini membuat siswa tertinggal dalam mengikuti pembelajaran daring dan informasi yang ada. Dan yang terakhir itu, model pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga menyebabkan peserta didik menjadi jenuh atau bosan ketika pembelajaran daring berlangsung. Untuk menjamin kualitas pembelajaran, maka pendidik semaksimal mungkin mengelola pembelajaran mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran di masa pandemi, guru harus lebih memilih materi dan memodifikasinya menjadi lebih sederhana, sehingga materi lebih mudah dipahami dan tugas yang diberikan tidak membuat siswa stres. Kemudian, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, didukung dengan fasilitas yang memadai, dan dipadukan dengan kreativitas agar siswa dapat dengan mudah memahami pelajaran. Dalam penggunaan metode penugasan, tugas yang diberikan guru haruslah dapat mendorong siswa ke dalam pembelajaran yang kreatif. Dan yang terakhir, dalam evaluasi pembelajaran, guru dapat memberikan soal tes sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Soal tes tersebut dikirim pada grup WhatsApp dan diselesaikan oleh siswa pada waktu yang telah ditetapkan. Poin yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan uraian tadi, rata-rata kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran daring kurang maksimal, dikarenakan berbagai problematika yang terjadi pada setiap pendidik maupun peserta didik. Sehingga pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif. Walaupun pembelajaran ini dapat tetap memberikan hasil, tetapi tujuan pendidikan yang utama belum sepenuhnya tercapai. Terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan pembelajaran daring ini. Hambatan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk bagaimana mereka meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja guru selama masa pandemi yaitu dengan mengembangkan profesionalisme guru, mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar atau webinar, memanfaatkan alat atau media pembelajaran yang bervariatif, serta memotivasi kerja guru. Sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat, namun sebelum ditutup, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.